bujuk rayu Kevin. Jangan, Om. Jangan. Jangan sentuh aku. Pergi, pergi. Mata Prisa terpejam namun mulutnya terus meracau tak jelas. Kevin yang tertidur lelap di samping Prisa terbangun karena tangan Prisa mencengkram lengannya. Kevin membuka matanya di gelapnya kamar. Ia mengumpulkan ingatannya karena merasa asing dengan kamar yang ia tempati saat ini. Perlahan ingatan Kevin kembali. Ia teringat kalau semalam ia baru saja mengambil kesucian seorang wanita. Kevin menoleh dan melihat Prisa masih meracau tak jelas. Tangannya terus mencengkram lengan Kevin seakan butuh tempat untuk berlindung. Keningnya berkeringat padahal AC kamar sangat dingin. Kevin menyandarkan tubuhnya di lengan kekarnya. Ia menyentuh bahu polos Prisa untuk membangunkannya. Tante, bangunlah! Prisa tak lagi meracau. Perlahan ia membuka matanya dan melihat lelaki tampan yang kini menatapnya dengan lekat. Tante sudah sadar? Sejak tadi Tante terus mengigau. Tante kenapa? Mimpi buruk? Tanya Kevin dengan penuh perhatian. Prisa berusaha untuk duduk. Ia tak menyadari kalau dirinya tertidur tanpa sehelai pakaian yang menutupi tubuh putih dan mulus miliknya. Selimut yang menutupi tubuhnya pun tersingkap, membuat Kevin kembali melihat buah sintal milik Prisa yang semalam membuatnya hilang kendali. Sungguh pemandangan yang sangat indah di pagi hari. Jono milik Kevin pun tanpa dikomando langsung memberi reaksi. Pagi memang waktu yang berbahaya bagi seorang lelaki, tak boleh digoda sedikit sudah langsung on. Mimpi buruk yang Prisa alami membuatnya kembali terungat masa lalu kelamnya. Ia pun bersikap dingin untuk menutupi kenangan buruknya. Aku tak apa-apa. Mungkin hanya mimpi buruk. Sudah pagi, bersiaplah untuk sarapan. Prisa memakai bathrobe miliknya lalu pergi meninggalkan Kevin. Prisa menyalakan keran air di wastafel lalu membasahi wajahnya dengan air dingin. Semua ia lakukan agar kenangan buruk di masa lalu itu hilang bersama air yang mengalir. Setiap kali habis mimpi buruk, hati Prisa terasa sakit lagi. Ada rasa amarah yang seakan masih terpendam dan sulit untuk ia lampiaskan. Selama ini, Prisa berusaha bersikap baik-baik aja di depan semua orang padahal sebenarnya dia takut dan mengalami trauma yang besar dan sulit dihilangkan. Prisa menatap dirinya agak lama di depan cermin. Ada banyak bekas kiss mark yang ditinggalkan oleh Kevin di tubuhnya. Seulas senyum terukir di wajah Prisa saat ia membayangkan kejadian semalam. Prisa sudah memberikan mahkota terindahnya kepada Kevin, suaminya. Semalam adalah pertama kalinya juga Prisa merasakan ciuman pertamanya. Meskipun Kevin agak kasar saat menciumnya namun Prisa menyukainya. Ciuman Kevin menunjukkan kalau lelaki itu memiliki gairah yang sama dengannya, keinginan untuk dipuaskan. Prisa mengakui, selain bagian intinya yang sakit, ia mulai merasakan kenikmatan yang selama ini tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sabar dulu, Prisa. Pelan-pelan. Kevin akan siap kapanpun kamu inginkan. Hari ini cukup sampai di sini. Lain kali, harus lebih lagi. Kata Prisa pada pantulan dirinya sendiri di cermin. Kevin menunggu kedatangan Prisa di meja makan dengan tak sabar. Ia harus segera pulang ke Jakarta, namun ia tak bisa pulang tanpa mobil Prisa. Bisa marah besar Dedi Dio kalau tahu mobil pemberiannya yang masih baru sudah Kevin hilangkan. Tak lama Prisa turun dengan memakai kaos berwarna pink dan celana hot pants warna senada. Ia membiarkan rambut pirang dan mata hijau jamrutnya terlihat tanpa merasa harus menutupinya dari sang suami. Lagi-lagi Kevin terpukau dengan kecantikan Prisa. Kevin berjanji akan bertanya suatu hari nanti kenapa Prisa sampai menutupi kecantikannya dan malah menjadi seperti tante-tante. Untuk tujuan apa? Loh, kenapa tidak makan duluan? Tanya Prisa yang langsung duduk di tempatnya. Aku, tunggu tante. Jawaban Kevin membuat Prisa memutar bola matanya dengan jengah. Lagi-lagi dipanggil tante oleh si berondong tampan ini. Sebal. Merusak paginya saja. Ayo kita sarapan. Prisa memakan sarapannya tanpa mengambilkan sarapan untuk Kevin.
Sadar kalau dirinya tak akan dilayani oleh Prisa sebagaimana seorang istri melayani suami, Kevin pun mengambil sendiri sarapannya. Mereka makan dalam diam. Selesai makan, Kevin yang tak bisa lebih lama lagi berada di Bandung dan harus pulang ke Jakarta pun mengeluarkan keberaniannya untuk menagih janji Prisa. Semalam ia sudah melayani Prisa, sekarang waktunya sang tante membayar jasanya. Tan? Kenapa? Prisa menaruh gelas miliknya di atas meja makan lalu menatap Kevin dengan lekat. Mengenai perjanjian kita. Prisa mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan memberikannya pada Kevin. Aku ingat kok. Aku sudah bilang bukan kalau aku bukan orang yang suka ingkar janji. Mata Kevin berbinar menerima kunci mobil dari Prisa. Terima kasih, Tan. Sama-sama. Jangan lupa dengan janjimu. Kapanpun aku inginkan, kamu harus datang dan melakukan tugasmu. Tagih Prisa. Tentu. Aku akan menepati janjiku. Tan, mengenai janji tante yang lain, kapan aku bisa jadi artis? Tanya Kevin dengan terbata. Prisa tersenyum mengejek. Pria di depannya benar-benar polos dan lugu. Apa Kevin benar-benar tidak tahu kalau menjadi artis tidak semudah itu? Kamu baru sekali melayaniku sudah menuntut banyak hal. Sudah aku bilang bukan, aku bukan orang yang suka ingkar janji. Aku akan tepati janjiku, namun kamu juga harus banyak belajar agar aku bisa memberikan job sama kamu. Kemampuan akting kamu saja masih standar. Kata Prisa dengan pedas namun apa adanya. Aku akan belajar. Aku janji. Aku akan buktikan sama Tante kalau aku layak mendapatkan peran yang Tante berikan. Kata Kevin dengan penuh semangat. Prisa kembali tersenyum. Lelaki di depannya memang seperti anak kecil yang melihat lollipop, terlihat tak sabaran. Sabarlah. Lakukan dulu tugasmu. Kamu bisa melayaniku dengan baik dan membuatku senang, maka aku akan membayarmu. Bagaimana kalau aku berikan satu syuting iklan? Kamu mau? Mau! Jawab Kevin tanpa pikir panjang. Wow, semangat sekali kamu. Andai saat melayaniku kamu bersemangat seperti ini, aku pasti akan makin bergairah. Prisa menatap Kevin dengan tatapan bak singa lapar. Prisa teringat akan Juno milik Kevin yang besar dan tahan lama. Jika tak ingat bagian intinya masih terasa sakit, pasti ia akan meminta Kevin melayaninya lagi pagi ini. Datanglah lagi ke rumah ini lusa. Lusa? Kevin teringat akan janjinya dengan Askia. Tentu Kevin tak mau membatalkan janji dengan gadis yang ia cintai hanya demi melayani tante cantik di depannya. Tak bisa ganti hari? Prisa mengerutkan keningnya. Rupanya Kevin berani juga membantahnya. Prisa suka. Kevin bukan lelaki pasrah yang diam saja saat ia suruh. Baiklah, Sabtu saja. Oke, Sabtu. Di sini? Tidak di Jakarta saja? Tawar Kevin lagi. Prisa menghela nafas dalam. Kevin terlalu banyak protes. Dasar anak zaman sekarang, kebanyakan protes. Ya jelas di sini dong. Bukan itu maksudku. Tan, memangnya Tante tak punya rumah di Jakarta? Tan, aku terlalu jauh jika harus bolak-balik Jakarta-Bandung. Kalau aku pergi keluar kota terus, orang tuaku akan marah. Nanti aku tidak akan dikasih izin lagi, Tante juga yang rugi. Kevin pun membujuk Prisa dengan kata-kata manisnya. Tan, uang Tante pasti banyak. Beli rumah atau apartemen dong di Jakarta, please. Tante baik deh. Prisa menatap lelaki yang sudah menjadi suaminya dengan tatapan heran. Sepertinya Prisa memang belum mengenal sifat Kevin lebih dalam. Lelaki yang ia pikir adalah pemuda polos namun ternyata jago juga dalam melakukan negosiasi. Kamu banyak maunya ya? Kevin tersenyum sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal tersebut. Aku tuh cuma usaha, Tan. Siapa tahu Tante setuju dengan ide aku. Coba Tante pikir deh, Tante tuh punya perusahaan di Jakarta tapi tinggal di Bandung. Apa itu bukan buang-buang waktu namanya? Kalau Tante tinggal di Jakarta, Tante bisa lebih sering mengawasi perusahaan Tante.
Tante juga tidak akan tua di jalan. Please ya, Tan, beli rumah di Jakarta aja ya. Entah mengapa Prisa yang selama ini tegas bisa mengiyakan permintaan Kevin. Entah apa yang dimiliki oleh Kevin, kata-kata yang ia sampaikan pada Prisa justru membuat Prisa menjadi sosok yang penurut. Baiklah, aku akan membeli apartemen di Jakarta. Nanti aku akan berikan alamatnya sama kamu. Pulanglah! Aku mau tidur. Prisa berdiri dan hendak pergi ke kamarnya namun langkahnya terhenti. Ia berbalik badan dan menunjuk ke arah Kevin. Sini! Kevin berdiri lalu berjalan mendekati Prisa. Prisa menunjuk pipinya dengan jari telunjuknya yang dihiasi kuku yang indah. Sebelum pulang, cium tante dulu. Siap, tante. Kevin begitu patuh dengan Prisa. Ia mengecup pipi Prisa lalu tersenyum seraya menatap Prisa yang kembali berjalan menuju kamarnya. Aku pulang dulu, Tan. See you next time. Kevin pulang ke rumahnya dengan hati yang tenang. Ia sudah pergi ke tukang plat nomor palsu dan mengganti plat nomor Prisa dengan plat nomor miliknya. Mobil mereka sangat mirip, bahkan warna mobilnya juga sama, membuat siapapun terkecoh dan tak akan menyadari kalau mobil yang ia kendarai bukanlah asli miliknya. Dengan langkah ringan, Kevin masuk ke dalam rumah. Hari sudah hampir sore, di halaman rumahnya teman-teman sang Dedi sedang membuat desain furniture baru. Kevin menyapa dengan sopan lalu kembali berjalan terus ke rumahnya yang terletak di samping bengkel furniture milik sang Dedi. Kevin? Kemana saja kamu? Kok baru pulang? Mami Ayu baru saja dari dapur dan sedang membawa sebuah piring yang berisi gorengan baru matang untuk para karyawan Dedi Dio. Ayo, kamu nginep di mana? Dedi kamu nanyain terus tuh. Kevin tersenyum lalu mengulurkan tangannya untuk salim. Ia memeluk sang mami dengan penuh kasih sayang. Aku habis dari rumah teman. Kenapa si Dedi nyariin aku terus? Kangen banget ya sama aku. Jawab Kevin seraya mengambil sebuah gorengan yang Mami Ayu buat. Mami tidak tahu, Nak. Kayaknya, Dedi kamu mau memperkenalkan perusahaan sedikit demi sedikit sama kamu. Jangan berantem terus sama Dedi. Kamu beruntung punya Dedi yang sangat sabar menghadapi kamu yang nakal ini. Cobalah kamu turuti kemauan Dedi untuk belajar tentang perusahaan, agar Dedi kamu bisa istirahat jadi tak akan pernah memaksa kamu dengan keras seperti apa yang dilakukan oleh Aki. Dedi kamu tuh tahu rasanya dipaksa itu tidak enak, apa boleh buat, kamu adalah harapan Dedi satu-satunya. Mami Ayu berusaha membujuk Kevin agar mau belajar tentang perusahaan dengan lembut namun Kevin tetaplah Kevin. Nyayal. Aku ngantuk, Mai, aku bobo dulu ya. Kalau Dedi tanya, bilang aja aku ngantuk berat. Pai, Mai. Kevin si anak nakal itu malah mengacuhkan ceramah Mami Ayu. Dia pergi ke kamarnya dan meninggalkan Mami Ayu yang hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan anak pertamanya tersebut. Di dalam kamar, rupanya mata Kevin tak bisa langsung terpejam. Ia kembali teringat dengan apa yang ia lakukan kemarin. Kenapa aku bisa melakukan hal segila ini ya? Kenapa aku tidak pikir panjang sebelumnya? Kenapa aku begitu mudahnya menikahi anak orang, bahkan tanpa sepengetahuan keluargaku sendiri? Ya ampun, kalau sampai Mami dan Dedi tahu aku melakukan hal gila kayak begini, kira-kira aku akan dapat hukuman apa ya? Gumam Kevin pelan. Ponsel Kevin pun berbunyi. Ada sebuah pesan masuk. Kevin mengambil ponsel miliknya dan membaca pesan yang Tante Prisa kirimkan. Vin, kamu sudah sampai di rumah? Kenapa tidak mengabariku? Wow! Bagaimana dia bisa tahu ya kalau aku sudah sampai rumah? Gumam Kevin. Kevin lalu menepuk keningnya seakan baru tersadar kalau ia sudah membawa mobil milik sang tante. Pantas saja dia tahu, ternyata dia melacak keberadaanku lewat GPS mobilnya, dasar tante pintar. Maaf, Tan. Aku baru saja bicara dengan Mami. Aku sudah sampai di rumah. Aku ngantuk, nanti aku hubungi tante lagi. Balas Kevin dengan dingin. Prisa membaca pesan dari Kevin. Senyum di wajahnya menghilang. Kenapa balasannya seperti menghindariku ya? Lihat saja,
Kalau sampai dia benar-benar menghindariku, akan aku datangi keluarganya.